warkop, kopi-kopi kita nggak. Warung kopi, Yang lain kayak kopi SS. oh kayaknya ibu mau kayak nobar-nobar gitu kayaknya ya Bu ya, karena saya ngeliat ada logonya GBK nih. Berarti ibu kayak mau nonton apa kayak kafe-kafe nobar. Di sini kita bisa lihat ya, sudah dihancur-hancurkan secara mandiri, tehel-tehelnya juga sudah diambil-ambilin ya. Sudah ada peringatan ya teman-teman. Peringatan kawasan ini akan ditertibkan dan akan dilakukan pembongkaran bagi pemilik bangunan di kawasan ini agar segera melakukan pembongkaran mandiri. Kalau dilihat dari tehelnya sih bagus banget ya teman-teman. Yang di sana itu spandek sama baja ringannya cuma 300.000 diminta para penonton. Gimana? Padahal belinya satu 200 lebih. 10 lembar aja udah 2.700.000. Boro-boro diminta 300.000. Minta lagi sama kulkas yang masih hidup tapi udah nggak ini 300.000 itu. Ada foto masih. Udah karena banyak borong-borong biasa yang apa terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pembongkaran besar-besaran yang akan terjadi di samping Unisma ataupun para PKL Unisma ya, yang berada di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini sudah di tanggal 30 Mei tahun 2025 dan insya Allah di hari Senin itu akan dilakukan pembongkaran besar-besaran, dan saat ini kita akan melihat sudah sampai mana proses pembongkaran secara mandiri oleh para PKL di sini teman-teman. Dan saya kalau bisa saya akan menanyakan para PKL kalau masih ada di lapaknya masing-masing ya, kita akan menanyakan mereka akan pindah kemana dan pendapat mereka tentang penggusuran para PKL ini teman-teman. Yuk kita langsung aja. Di sini tepat di samping Sekolah Pasca Sarjana Unisma ya teman-teman, bersampingan langsung. Yes, kondisinya sudah dirapikan masing-masing ya. Jadi sebelum mereka barang-barangnya dihancurkan pakai beko, mereka sudah menghancurkan lebih dahulu ya. Kita spill tipis-tipis dulu teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, sudah dihancur-hancurkan secara mandiri, tehel-tehelnya juga sudah diambil-ambilin ya. Apa yang bisa diambil ya diambil. Biasanya nih yang ngambil juga pemulung teman-teman, jadi dia jual kembali. Di sini kita bisa lihat ya bahwa harusnya menjadi resapan air, mereka beton sehingga mengurangi resapan air yang ada di Bekasi ini teman-teman, karena Bekasi saat ini sedang darurat banjir bandang karena semakin berkurangnya resapan air ya. Kalau dilihat dari tehelnya sih bagus banget ya teman-teman. Dan ini aliran listriknya PLN ini sudah dimatikan ya teman-teman.
Dan masih ada beberapa yang belum dibongkar secara mandiri. Assalamualaikum Pak. Pak mau nanya Pak, ini pembongkaran mandiri Pak ya? Bukan, kita mau kuli. Oh kuli. Kuli. Ini sudah ditinggal sama pemiliknya semua Pak? Udah kita iya pokoknya udah kita mau kuli. Kuli bongkaran sama turun-turunin. Oh terus pemilik yang di sini udah pada pulang semua? Udah nggak ada? Kurang tahu juga kita. Oke, makasih ya Pak. Apa? Kayaknya sudah ditinggalin sama pemiliknya ya teman-teman, karena ini H-3. Udah. Ada peringatan ya teman-teman, peringatan kawasan ini akan ditertibkan dan akan dilakukan pembongkaran bagi pemilik bangunan di kawasan ini agar segera melakukan pembongkaran mandiri. Jadi sudah diworo-woro ya teman-teman. Halo Bu, udah ini Bu, udah persiapan belum? Sudah. Tapi kita belum ada yang pas untuk mengambil karena ya gimana mau dibilang, soalnya kan hari Senin sudah harus di ini ya. Minggu kita berusaha dah. Minggu ya. Ibu nanti pindahnya daging di mana Bu carinya? Itulah yang sekarang lagi dipikirin, belum nemu Bu ya. Padahal itu anak saya punya anak juga pekerjaan. Bingung juga sih Bu ya. Itu yang sangat saya pekerjaan, kenapa harus secepat ini kan? Iya sih Bu, memang sedih sih memang, cuma ya gimana ya, udah kebijakan pemerintah juga ya untuk kebaikan bersama ya. Ya sih, tapi kan dari apa kan ini masih teguran kedua. Teguran kedua kalau dibaca dari isi surat pernyataan kan masih teguran kedua. Seharusnya kan masih ada teguran ketiga baru ke SP 1, SP 2, SP 3. Gimana? Menurut Bapak gimana? Ya saya nggak bisa ngomong Bu kali itu. Soalnya Bapak jawab dulu gimana? Menurut Bapak gimana? Setahu saya Bu, teguran itu teguran ataupun SP itu sama Bu sebenarnya. Jadi SP1, SP2. Jadi semakin pendek, semakin menuju ke SP3 itu biasanya tegurannya semakin pendek Bu. Nanti pas turun SP3 langsung pembongkaran. Ya nggak apa-apa sih, kalau soalnya kan ini masih teguran kedua, teguran ketiga sampai ke SP. Kalau sudah memang ini sudah program, tapi kan dikasih waktu ini terlalu mepet, kan itu aja, terlalu mepet. Emang SP1 kemarin tanggal berapa Bu? Bulan berapa? Kan ada SP. Kalau SP itu kan surat peringatan. Ini kan masih surat teguran. Kalau ibaratnya kalau murid nakal, ditegur sekali. Nakal lagi, kamu jangan nakal. Ketiga kali, kamu jangan. Kalau 3 kali, kasih peringatan sekali.
Nah, Emang bentuk suratnya apa? Tertulisnya surat teguran atau surat ini? surat teguran yang pertama, surat yang kedua, surat teguran sekalian bongkar masing-masing. Oh ya itu maksudnya mungkin Bu. Ya kan di prosedur itu kan ada semua tahapnya, ada caranya, bukan langsung kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, memang udah program pemerintah. Kita mau aja sih, mau aja. Semuanya kan pada bongkar, hanya kita mikirkan itu si yang punya anak dua. Kalau sudah tidak dagang, langsung mau makan apa anaknya, dikasih mau makan apa anaknya, kan gitu. Makanya masih bertahan sampai hari Sabtu, kalau minggu kali udah ini mau dirobohin apa boleh buat. Hari Senin sih Bu, insya Allah pasti Bu. Insya Allah. Iya, kami juga tahu hari Senin pasti. Makanya ya gimana, walaupun kemana kita jual juga itunya nggak sesuai, yang diminta cuma 300.000. Yang di Solo itu spandek sama baja ringannya cuma 300.000 diminta para penontonnya. Gimana? Padahal belinya satu 200 lebih. Itu 10 lembar aja udah 2.700.000. Boro-boro diminta 300.000. Minta lagi sama kulkas yang masih hidup tapi udah nggak ini 300.000 itu. Ada foto masih. Udah karena mau dirosok biasa ya apa terserah. Ya, saya sebagai masyarakat yang buat ya sudah Bu, sabar aja, semoga Tuhan ganti yang lebih baik Bu ya. Akhirnya ke situ juga. Situ juga pasti. Kita nggak mungkin, walaupun meratapi nasib, kita tetap bersabar. Apa boleh buat? Mau diapain coba? Iya Bu. Kita nggak bisa bilang apa ini. Lo tahu kita ini tanah pemerintah, kerja mau hidup. Apa salahnya dikasih waktu sebentar lagi untuk seperti sekalian untuk lihat di mana ada tempat apa dagang kan gitu. Emang tempat dagang Ibu itu tempat dagang sekaligus tempat tinggal ya Bu ya? Iya. Oh. Kan punya cucu juga di situ. Sama anak-anaknya. Maknya lagi nganggur. Ibu emang sudah berapa tahun tinggal di situ Bu? 2 tahun, 20 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ini aja mah baru berapa tahun. Tadinya anak saya ini kan dari Depok, jadi ya gimana lah dengan Ibu ini apa pindah tangan atau beli dari awal Bu? itu punya Bangun dari awal? punya saudara. Oh, pindah tangan berarti memang sudah lama Bu ya. Tapi Ibu yang jualan di sini baru 2 tahun. Sekarang kan anak saya bapak kerja, punya anak. Ini kan Tuhan namanya anak kecil baik kan gitu. Tapi maaf, Ibu didata nggak Bu? Karena saya melihat di YouTube-nya Pak Triadianto, para PKL yang memang ada lapaknya Bu ya, itu memang mau direlokasi. Jadi para PKL ini ataupun para UMKM ini memang nanti katanya akan didata dan akan dicarikan tempat gitu. Apa Ibu didata sebelumnya? Oh, tempat Ibu ini? Ya. Nah, maksud saya Ibu didata nggak sebelumnya sama? Data ini kan didata, ini kan warung di dalam datanya kan ada bangunan baru 2. Nah, berarti Ibu masih ada harapan Bu. Karena kalau memang Ibu terdata di sini, ini sih janjinya Pak Wali Kota yang saya dengar langsung dari media sosialnya beliau. Jadi para UMKM yang terkena yang terkena normalisasi atau direlokasi ini akan didata dan akan dicarikan tempat khusus para UMKM sehingga lebih tertata. Begitu yang saya baca di media sosialnya beliau, di Instagramnya maupun di YouTube-nya Pak Triadianto begitu. Ibu sabar aja, mudah-mudahan bisa sesegera mungkin ya Bu ya, Wali Kota Bekasi bisa mencarikan tempat yang baru sehingga bisa mencari rezeki lagi Bu ya untuk keluarga. Nah kalau itu saya walau-walang Bu. Ya, saya juga nggak tahu Bu kalau itu. Ini dia belum sempat didagang. Emang Ibu sebelumnya jualan apa Bu di sini? Ini kan belum sempat didagang, tadinya kan di sana punya saudara. Ya kan jadi mau pakai ya mau dagang juga. Terpaksa saya kan buka dapat di sini. Kamu belum sempat didagangin udah digusur. Wah, ini baru dibangun tah? Iya. Aduh. Oh, jadi belum sempat dijual Belum sempat didagang. Belum sempat dagangan di sini. Sudah dibongkar Bu. Udah dibongkar coba. Bapak dulu melihat nasib saya gimana nih. Ya sudah. Saya juga nggak tahu ngomong apa kalau udah begini ya. Coba itu tetangga sama berdua belum didagangin juga. Tadinya rencananya mau dagang apa sini Bu? Iya, warkop, kopi-kopi kita
Warung kopi yang lain kayak. dari kopi SS. Oh, kayaknya ibu mau kayak nobar-nobar gitu kayaknya ya bu ya, karena saya ngeliat ada logonya GBK nih. Berarti ibu kayak mau nonton apa kayak kafe-kafe nobar gitu bu ya? Itu hanya penutup Pak. Itu kan biar jangan ada apa, biar menutup kalau biar jangan ada itu kayaknya tempias dah, biar jangan masuk tempias dia. Oh gitu, tempias. Saya kira ibu emang nonton sepak bola nih di sini. Bulan ada sepanduk yang kayak gitu ya kita minta gitu. Itu kan terbuka separuh itu. Jadi tadinya rencananya biar jangan masuk tempias gitu. Walah, saya kira GBK ini nanti kafe sepak bola bu, untuk timnas nonton bola bareng. Kemarin pimpinan ada yang ngasih. Ya sudah. Ibu dengan siapa bu? Namanya bu Pak? Ibu siapa namanya? Boru Raja Guguk. Apa? Boru Raja Guguk. Bu Raja Guguk. Boru Raja Guguk. Boru Orang Batak. Raja Guguk ya? Raja Guguk. Jangan guguk, kan guguk itu ngomong. Oh, iya. Raja Guguk. Raja Guguk. Oh ya, maaf ya bu ya, lidahnya bukan lidah ini, bukan Ya udah, Batak. sekarang kita walau agak ini ya ketawa aja apa boleh buat lah. Siap, Cara Bu. pemerintah nggak bisa kita lawan kan, nggak bisa kita ya kita ikutin aja arus mereka gitu. Kalau itu buat taman ya mudah-mudahan indah. Amin, amin. Ada yang mau sampaikan lagi ke Pak Wali Kota? Ya Pak Wali Kota ya mudah-mudahan deh ada relokasinya ya, moga-moga semua yang punya warung semoga dapat kesempatan. Amin, dan semoga tempatnya strategis dan rezekinya lebih berlimpah ya Bu. Amin. Oke Bu, saya pamit ya Bu. Ya makasih Pak. Makasih Bu. Itu disorot terus. Malu udah baru bangun tidur disorot. Mari ya Bu. Saya penasaran yang di ujung sini nih teman-teman. Bentar ya. Ada listrik. Memang rata-rata di beton ya teman-teman kalau kita lihat ya. Tuh. Ini kan pada akhirnya mengurangi resapan air. Tuh. Di beton ya. Ini di samping pohon. Di beton. Nih. Wah, gokil ini mah. Ini mah buat tempat tinggal ini mah kayaknya ya. Aduh, ya Allah, kasihan juga sih, tapi ya gimana ya, salah. Ya, harus direlokasi sudah.
Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi ya di titik awal dan kalian sudah lihat bagaimana progres pembongkaran mandiri dan ya ada satu ibu tadi ya dari Batak yang ya bisa dikatakan curhat lah ya, kondisi keluarganya seperti apa, dan ya inilah realita real yang kita lihat sendiri ya, dan saya langsung masuk ke akar-akarnya. Ya memang mereka berjualan ya, dan memang ya posisinya salah ya, berjualan di tempat yang tidak semestinya berjualan sehingga terkena relokasi. Dan infonya sih yang saya dengar langsung dari media sosialnya Pak Triadianto ya, media YouTube-nya dan Instagram-nya, beliau mengatakan bahwa yang ada lapaknya itu akan didata ulang dan akan diberikan ataupun direlokasi ke tempat khusus para pedagang kaki lima ataupun UMKM ya, sehingga mereka yang memang notabene penghasilan utamanya dari dagang itu tidak hilang, dan mudah-mudahan tempatnya lebih strategis dan lebih nyaman dan aman untuk berjualan ya, karena tidak was-was lagi karena lokasinya sudah ditentukan oleh Pak Wali Kota itu sendiri. Dan kita dukung ya Pak Triadianto selaku Wali Kota Bekasi dalam menata Kota Bekasi ini, karena memang Bekasi ini memang saya melihatnya cukup kusut ya. Mudah-mudahan aja di bawah kepemimpinannya Pak Triadianto ya selaku Wali Kota Bekasi tidak sampai 5 tahun, mudah-mudahan Kota Bekasi bisa lebih maju dan lebih istimewa ke depannya ya, amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah kata ataupun salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari lokasi calon penertiban PKL di Unisma Bekasi, Kabupaten Kota Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.